Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas proyek kalkulus berubah banyak, yaitu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu yang pertama Hidayatul Safirah dengan NIM 21029155, yang kedua Gina Putri Salsabila dengan NIM 21029151, yang ketiga Melinda Hadisti dengan NIM 21029160. Yang keempat ada Erina Lara Maharani dengan NIM 21029147, dan yang terakhir Syaifa Alivia Rizky dengan NIM 21029043. Pada kali ini kita akan membahas tentang nilai maksimum dan nilai minimum, di mana poin-poin yang akan dibahas ada definisi, teorema titik kritis, uji parsial kedua, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, serta permasalahan atau contoh soal. Yang pertama, definisi dari nilai maksimum dan nilai minimum. Misalkan, f fungsi dengan asal S1 dan misalkan P0 titik di dalam S. Yang pertama, f P0 adalah nilai maksimum global dari f dan S jika f P0 lebih dari atau sama dengan fp untuk semua p di S. Yang kedua, f P0 adalah nilai maksimum global dari f dan S jika f P0 kurang dari atau sama dengan fp untuk semua p di S. Yang ketiga, f P0 adalah nilai maksimum global dari f dan S jika f P0 adalah suatu nilai maksimum global atau suatu nilai minimum global. Selanjutnya, teorema titik kritis. Misalkan F didefinisikan pada suatu himpunan S yang mengandung P0. Jika f P0 adalah suatu nilai ekstrim, maka P0 haruslah berupa suatu titik kritis, yaitu berupa salah satu dari yang pertama, sebuah titik perbatasan S, yang kedua, sebuah titik stasioner dari F, dan ketiga, sebuah titik singular dari F. Misalnya itu uji parsial kedua, di mana D sama dengan DX0Y0 sama dengan FXX0Y0 dikali FYY-X0Y0 dikurang dengan F kuadrat XY X0Y0. Nah, maka jika D lebih dari 0 dan FXX0Y0 lebih dari 0, maka Fx0Y0 adalah nilai maksimum lokal. Nah, jika D lebih dari 0 dan Fxy-X0Y0 lebih dari 0, maka Fx0Y0 adalah nilai minimum lokal. Yang ketiga, jika D kurang dari 0, maka Fx0Y0 bukan nilai ekstrim, tetapi X0Y0 adalah, dan di mana X0Y0 adalah titik plana. Yang keempat, jika D sama dengan 0, maka pengujian tidak memberikan kesimpulan. Nah, tahukah kamu dalam kehidupan sehari-hari matematika sangat erat kaitannya? Misalnya contohnya itu dalam jurusan teknik sipil. Nah, di mana teknik sipil atau yang juga disebut civil engineering itu adalah salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membangun, dan merenovasi yang tidak hanya gedung atau infrastruktur saja, tetapi juga mencangkup lingkungan untuk kemaslahatan hidup manusia. Nah, para pekerja dari jurusan teknik sipil ini disebut dengan kontraktor. Nah, para kontraktor ini biasanya akan merancang sebuah proyek yang akan mereka bangun, dan dari rancangan tersebut biasanya mereka akan memperkirakan dan mempertimbangkan bahan-bahan atau alat-alat yang akan mereka gunakan dalam pembangunan proyek tersebut. Nah, teknik sipil mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, di mana di dalamnya mencakup pengetahuan matematika, fisika, kimia, biologi, geologi, lingkungan, hingga komputer yang mempunyai peranannya masing-masing. Nah, jadi keluasan cabang dari teknik sipil ini itu membuatnya sangat fleksibel di dalam dunia kerja.
Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai tentang pembangunan jembatan. Nah, untuk meminimalisir biaya pengeluaran dalam pembangunan, para kontraktor biasanya menggunakan konsep dalam ilmu matematika, yaitu kalkulus, dalam materi menggunakan konsep turunan. Biasanya kata-kata kontraktor tidak jauh dari kata teknik sipil. Nah, teknik sipil ini mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, di mana di dalamnya terdapat pengetahuan tentang matematika, fisika, kimia, biologi, geologi, lingkungan, bahkan komputer yang mana itu tuh memiliki peranannya masing-masing. Nah, karena keluasan cabang dari teknik sipil ini membuatnya bisa dikatakan fleksibel dalam dunia kerja. Nah, pada gambar ini terdapat mobilisasi dan material yang akan digunakan untuk membangun sebuah jembatan. Apakah dari teman-teman sering melihat jembatan yang teman-teman lalui? Nah, jembatan-jembatan tersebut dibangun dan dirancang oleh para teknik sipil atau kontraktor loh. Nah, teknik sipil ini akan membangun jembatan tersebut sesuai dengan rancangan dan tahapan-tahapan yang akan mereka susun dan mereka lakukan. Teknik sipil, proses pembangunan jembatan ini, para teknik sipil atau kontraktor akan menghabiskan banyak waktu, tenaga, menyiapkan alat dan bahannya, dan biaya-biaya yang akan digunakan pada proses penyelesaian proyek pembangunan jembatan ini loh teman-teman. Nah, maka dari itu kita tidak bisa meremehkan para kontraktor, karena tugas dari seorang kontraktor itu bukan hanya untuk membangun atau membuat sebuah proyek loh. Namun, para kontraktor ini harus memperkirakan dan mempertimbangkan apa saja sih hal-hal yang harus disiapkan dalam menyelesaikan proyek pembangunan jembatan ini. Jadi, apabila para kontraktor ingin meminimalisir biaya pengeluaran pada proyek pembangunan jembatan, maka para kontraktor ini juga harus mempertimbangkan dan memperhatikan biaya-biaya yang dikeluarkan maupun bahan dan alat yang digunakan serta hari yang mereka gunakan dalam proses pembangunan jembatan ini. Jadi, jika para kontraktor tadi ingin meminimalisir biaya untuk proses pembuatan jembatan, maka dapat menggunakan konsep pada ilmu matematika, yaitu ada pada konsep turunan loh. Nah, dari video ilustrasi yang telah disajikan tadi, terdapat sebuah permasalahan nih. Di mana pada suatu hari para kontraktor mendapatkan sebuah proyek untuk pembangunan jembatan. Proyek pembangunan jembatan itu dapat diselesaikan dalam X hari. Dalam proyek pembangunan jembatan tersebut, kontraktor memperkirakan akan menghabiskan biaya sebesar 4X dikurang 160 ditambah 2.000 per X Rp1.000 per harinya. Agar dalam penyelesaian proyek pembangunan jembatan itu menganggarkan biaya proyek minimum, maka para kontraktor harus menyelesaikan proyek tersebut dalam waktu berapa hari. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita dapat menggunakan aturan turunan pertama dan fungsinya. Sebelum menyelesaikan permasalahan tersebut, terlebih dahulu kita akan menentukan fungsi biaya dari pembangunan proyek jembatan selama X hari. Maka, kita anggap fungsi biaya itu sebagai BX. Jadi, BX sama dengan X dikali 4X dikurang 160 ditambah 2.000 per X. Kita kalikan ke dalam sehingga kita dapati BX sama dengan 4X kuadrat dikurang 160X ditambah 2.000. Fungsi biaya atau BX ini akan maksimum apabila turunan pertamanya sama dengan 0. Sehingga waktu pengerjaan dari proyek atau X hari tersebut dapat ditentukan melalui persamaan turunan yang diperoleh dari BX sama dengan 4X kuadrat dikurang 160X ditambah 2.000. Sehingga kita dapati B aksen X atau turunan pertama dari B yaitu 8X dikurang 160. Karena fungsi biaya atau BX ini akan maksimum saat turunan pertamanya sama dengan 0, maka B turunan X ini kita ganti dengan 0, sehingga menjadi 0 sama dengan 8X dikurang 160.
8X sama dengan 160, X sama dengan 160 dibagi 8, dan kita dapat X sama dengan 20 hari. Maka, untuk biaya proyek pembangunan jembatan ini akan menganggarkan biaya minimum apabila pengerjaan proyek dilakukan selama 20 hari. Suatu perusahaan menghasilkan beton yang dapat diselesaikan dalam X jam dengan biaya per jam sebesar 3X dikurang 180 ditambah 5.000 per X Rp100.000. Agar biaya minimum, maka beton tersebut dapat diselesaikan dalam waktu titik-titik dan biaya minimum sebesar titik-titik. Dalam permasalahan ini diketahui biaya per jam sebesar 3X dikurang 180 ditambah 5.000 per X. Dan yang ditanya yaitu waktu serta biaya minimum. Untuk menyelesaikan permasalahan ini yang harus kita lakukan pertama kali yaitu menentukan turunan pertama dari biaya, yaitu BX sama dengan X dikali 3X dikurang 180 ditambah 5.000 per X sama dengan 3X kuadrat dikurang 180X ditambah 5.000, dan turunannya menjadi 6X dikurang 180. Berikutnya yaitu kita harus menemukan nilai dari X dengan menggunakan turunan yang telah kita cari tadi, yaitu 6X dikurang 180 sama dengan 0. 6X sama dengan 180, di mana X sama dengan 180 dibagi 6, sehingga X sama dengan 30. Jadi proyek ini dapat dilakukan selama 30 hari. Dan untuk menentukan biaya minimum, kita dapat menggunakan F30 sama dengan 3 dikali 30 pangkat 2 dikurang 180 dikali 30 ditambah 5.000 sama dengan 2.700 dikurang 5.400 ditambah 5.000 sama dengan 2.300. Jadi biaya minimum perusahaan selama 30 hari mengeluarkan biaya sebesar 2.300.000. Nah, jadi dapat disimpulkan turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah. Seiring perubahan nilai yang dimasukkan atau secara umum, turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Proses dalam menemukan turunan disebut diferensiasi. Juga dapat mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.